Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di web programming 1, kita akan masuk ke pembahasan mengenai pemrograman HTML. HTML itu sendiri atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language itu adalah bahasa pemrograman untuk menampilkan konten web. Ya, konten web statis ya. Jadi kalau dilihat sejarahnya, HTML itu dikembangkan bersama-sama gitu. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang umum dan pengembangannya siapapun bisa mengembangkannya gitu ya. Jadi tidak ditemukan atau tidak dimiliki oleh siapapun gitu ya. Jadi itu untuk HTML. Jadi kalau HTML itu apa yang kalian lihat di website itu pasti ada HTML di situ. Walaupun itu sudah ditambahin CSS ya, untuk style gitu ya. Tapi itu pasti ada HTML-nya. Nggak mungkin tidak. Jadi konten yang di website itu pasti HTML. Ada HTML. Nah, ini adalah struktur dasar dari HTML. Jadi harus hafal ya strukturnya. Jadi ada tag pembuka HTML, ada tag penutup ya. Jadi tag pembuka ini ya, lalu tag penutupnya di paling bawah itu adalah struktur HTML. Jadi ini tidak, jadi semua bahasa pemrograman itu pasti ada tag pembuka, ada tag penutup ya. Umumnya itu ada di HTML, itu pasti ada tag pembuka, ada tag penutup, ada head pembuka, ada head penutup, ada body pembuka, ada body penutup ya. HTML juga title juga ada title penutup. Perbedaannya tagnya sama, cuma ada slashnya nih ya, ada slashnya itu untuk penutup. Dan ini harus hafal. Kalau kita ngodingnya pakai notepad, ini contohnya pakai notepad, itu kita harus ngetik nih. Kalau kita mau bikin HTML, kita harus ngetik. Kalau tidak hafal, gimana? Nggak bisa dong. Ya, jadi syarat jadi programmer web itu pasti harus hafal struktur HTML. Ini paling dasar. Dulu saya belajar, saya hafalkan ini dan harus di luar kepala. Kenapa? Karena ini paling dasar. Kalau ini nggak hafal, gimana nanti? Selanjutnya yang lebih susah ya. Jadi ini adalah struktur HTML yang paling dasar. Ini belum ada, ini nanti masih banyak tambahannya. Nah, ini yang paling dasar dulu. Dengan seperti ini kita sudah bisa memunculkan konten di dalam body. Nah, ini kalau ini di print juga, ini di running di browser, ini sudah muncul judul halaman webnya ini di bagian tab atas ya, atas browser. Oke, next ya. Nah, ini contoh HTML. Jadi coding HTML itu bisa ditulis dengan extension.html ya, atau extension.php. Karena kita belajar nanti kedepannya ke PHP ya, kita belajar untuk PHP-nya dulu ya. Jadi ekstensi dari HTML, coding HTML itu bisa di-save di dalam ekstensi PHP ya. Jadi tidak, kalau ekstensi PHP ini dia tidak bisa di running dengan diklik begitu langsung jalan ya. Kalau HTML bisa, dia kita klik filenya muncul tuh di browser. Tapi kalau ekstensinya .php, ini kita butuh namanya web server SAM ya, untuk menjalankan ekstensi .php ini. Kenapa? Karena kita butuh penerjemah bahasa PHP-nya, yaitu web server SAM. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah struktur dasar HTML, di mana title itu judul web yang ada di atas. Lalu body ini adalah isi konten. Setiap kontennya yang tampil di halaman web kalian yang lihat ya, itu pasti ada di dalam body. Ya, ini perintahnya dibuat di antara body pembuka dan body penutup ya. Jadi ini harus paham dulu nih
Jadi yang pertama bisa di save dengan nama apapun itu dengan ekstensi .php ataupun ekstensi .html. Tapi kalau HTML itu murni HTML, nggak bisa di dalam HTML ini ada coding PHP, dia nggak mau jalan. Tapi kalau kita save-nya di codingan PHP, HTML-nya jalan, gitu ya. Paham lah sampai sini? Oke. Nah, untuk menjalankan tadi ekstensi .php, kita butuh namanya web server atau kita sebut SAM ya. Di pertemuan kemarin saya sudah memberikan tutorial menginstal SAM ya di Windows ya. Silahkan dilihat. Ya, disimpannya itu di SAM htdoc. Ya, buat folder baru untuk menyimpan file di dalam folder htdoc. Ya, jadi menyimpannya di dalam folder htdoc. Untuk melihat hasil, ya kita bisa gunakan browser Mozilla, Google Chrome ya, Internet Explorer ini kalau masih ada ya. Kalau yang terbaru kan Edge ya, atau browser yang lain lah. Tapi saya saranin untuk pengujian web itu bagusnya di Mozilla atau Google Chrome. Itu yang dua browser yang saya rekomendasikan ya. Kalau Internet Explorer ini jangan untuk pemula ya. Kenapa? Karena ada perbedaan antara browser. Setiap browser itu kadang punya ciri khas sendiri ya. Ada tag-tag yang tidak bisa dibaca di browser itu. Ya kadang di Mozilla jalan, di Internet Explorer enggak, tampilannya beda. Nah itu ya. Jadi untuk pemula sebaiknya kita pakai Mozilla atau Google Chrome aja gitu. Cara membukanya itu adalah dengan ketik localhost /nama ya. /nama dari foldernya. Nanti kita praktekkan ya, kita next dulu. Nah ini contohnya nih, localhost /module_web1 ini adalah nama folder, /contoh01.php ini adalah nama file ekstensi .php. Tag adalah bagian dari struktur HTML yang dituliskan diapit oleh tanda seperti ini ya. Ya, kurung segitiga kali ya. Nah, seperti ini. Dan ditutupnya pakai slash. Nih, ada slashnya. Ya, jadi ada tag formatting, tag link, tag image, list, citation, dan lain-lainnya. Nah, ini struktur tag, name tag atribut sama dengan nilai. Ini bisa kita memberikan nilai pada sebuah tag atau atribut ya. Misalkan body ya. Body itu ya pada dasarnya body ya, tapi kita mau kasih dia atribut nih. Di dalam body itu kita bisa kasih BG color ya, like blue. Ini nanti tampilannya biru muda ya, like blue. Jadi kalau BG color itu background color ya, sebenarnya background color ini adalah atribut HTML. Ini pure HTML, belum kita masuk ke CSS. Kalau CSS beda lagi ya. Jadi ini atribut untuk apapun sebenarnya ya. Untuk elemen apapun itu bisa dikasih BG color ya. Lalu ada color ya. Kalau color itu untuk teks. Kalau BG color itu untuk background. Kalau color itu untuk warna teks ya. Banyak lah. Ini banyak atributnya setiap elemen. Ya. Ini warna biru muda ya. Nah, ini ada dua tag ya. Jadi ada dua tag yang ya secara teorinya ya, ini ada tag yang dituliskan di antara head dengan head pembuka dan head penutup. Ada tag yang dituliskan di body. Kalau judul halaman itu ada di head ya. Kalau CSS juga bisa di head bisa ya. Ini kalau CSS ini bagusnya di head ya. Ini namanya CSS eksternal bisa ya, di
di head bisa ya, atau CSS internal juga bisa ya di head. Tapi CSS juga bisa di tag body, namanya CSS inline. Jadi setiap tag dikasih CSS ya. Jadi CSS sebenarnya bisa di head, bisa juga di body, tapi rekomendasi itu sangat bagus di head. Lalu JavaScript itu bisa juga di head ya. Di head bisa dikasih JavaScript, tapi sebenarnya di body juga bisa. Kalau metadata itu harus di head ya. Nah, tag yang dituliskan di body itu antara lain tag heading 1, heading 2 ya, H1 sampai H6. Harus ada P itu paragraf. Lalu pendukung teks seperti BR. BR itu untuk paragraf baru, break ya. BR itu ya. Kalau HR itu buat garis horizontal rule ya, garis lurus ya. Lalu strong itu untuk bold ya, atau tulisannya tebal. Gambar itu pakainya bukan image ya, harusnya IMG ya, harusnya IMG bukan image. Lalu hyperlink, membuat link itu tagnya A ya, seperti ini. Kalau untuk bullet and numbering itu ada full ya, apa ya, ada singkatannya. Full itu kalau OL juga ada singkatannya, ordered list ya. Kalau kita main di Word itu ada yang pakai bullet ya, itu ordered list. Kalau full itu adalah intinya itu untuk membuat bullet and numbering ya. Lalu listnya ya, lalu ada DL, DT juga. Lalu table itu untuk membuat tabel ya. Nah, tabel juga dibagi dua tuh secara strukturnya, ada T-head, table head, sama T-body, table body. Kalau T-head itu untuk memberikan nama kolom ya, nama judul kolom di atas biasanya kalau kita main di Microsoft Excel ya. Lalu T-body itu isi dari setiap kolomnya, itu yang disebut dengan T-body ya. Itu pembagian untuk table, ada T-head, ada T-body. Lalu form, untuk kita membuat sebuah form itu ada input, ada select, ada button, ada text area, ada checkbox ya, ada radio button dan sebagainya. Banyak sekali untuk form. Lalu ada grouping ini untuk membuat sebuah elemen yang di dalamnya itu banyak elemen ya. Kita bisa pakai div, pakai span juga bisa ya. Ini udah masuknya ke ya, grouping ini masih HTML ya. Bisa juga dipakai untuk CSS ya. Jadi div-nya bisa dikasih atribut, kasih nilai dan lain-lain ya. Ini ada referensinya di Witry School ya. Nah, ini contoh script penggunaan tagnya. Jadi seperti ini contoh 02.html. Nah, kalau contoh 02.html ini pure HTML murni. Tapi kalau tadi PHP bisa diselipkan tag PHP. Ya, ini contohnya body background color. Ini adalah kode warna heksadesimal. Ya, ini kalian bisa cari di Google untuk kode warna ya. Nanti saya kasih tahu untuk cari kode warna ya, di browser juga bisa. Lalu teksnya juga bisa. Sebenarnya ini bisa pakai tadi, kalau background color like blue, green, red juga bisa ya. Nama-nama umum warna yang berbahasa Inggris ya. Teks juga bisa, tapi lebih lengkap kita bisa lebih banyak pemilihan warna dengan menggunakan kode warna heksadesimal ya. Ini untuk P paragraf, ini BR untuk break ya, atau paragraf baru ya. Jadi ada jeda. Font color, font itu warna dari teksnya, colornya seperti ini. Lalu heading 1, Merq itu untuk dia bergerak ya. Ini salah satu tag HTML ya, untuk menggerakkan sebuah teks. Ini nanti yang akan kita kerjakan. Hasilnya seperti ini. Jadi ini teks ini berjalan ini nanti. Ya, hasilnya seperti ini di contoh 2.html. Nah, ini contoh 3 yang akan kita nanti buat
uh, jadi di sini ada table ya, table. Nah, itu hasilnya nanti seperti ini. Oke, lalu di sini ada cell padding sama cell spacing. Kalau cell padding itu, cell itu kan kotak-kotak yang ada di dalam table. Cell padding itu dia membesarkan kotaknya, jadi jarak antara teks dengan garis tepi dari kotaknya itu dia melebar ya, membesar. Kalau cell spacing itu spasi antara kolom dengan kolom, cell spacing ya. Nah ini, jadi ini yang normal nih, ini yang normal ya. Baris ini kan garisnya mepet banget ya ke tepi ya, baris 1 kolom 1 ini kan mepet banget. Ini belum ada cell padding sama cell spacing. Nah kalau begitu dikasih cell padding nih, barisnya ke tepi ini dia melebar nih, ini melebar ya, satu kotak ini melebar. Begitu dikasih cell spacing, antara kotak dengan kotak ini, kolom 1 kolom 2 itu ada jeda nih. Ini yang namanya cell spacing atau spasi antara kolomnya. Silakan bisa diganti-ganti sendiri nilainya ya. Nah ini ada juga call span dan row span. Jadi call span itu kalau di Excel itu merger ya, jadi penggabungan. Kalau calls itu penggabungan kolom, kalau row itu penggabungan baris. Nah contohnya seperti ini. Ini baris 3 dan 4 itu di merger ya, baris 3 dan 4 ini kan dua baris sebenarnya ya. Di merger ini pakainya call span, row span ya, maaf ya, row span. Ini baris row span, kalau ini call span. Jadi bisa dimanipulasi seperti itu. Nah ini nanti ada tugas ya, jadi tugasnya membuat tampilan seperti ini. Oke, itu untuk penjelasan modulnya. Kita langsung praktek saja. Yang pertama tentunya kita belajar dari dasar ya. Kita belajar dari dasar. Silahkan dibuka teks editornya masing-masing. Oke, saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Silahkan yang menggunakan Notepad++, yang menggunakan Sublime, ya, PHP Coder. Dulu saya pakai PHP Coder ya, paling pertama belajar web itu pakai PHP Coder, atau hampir mirip dengan Notepad lah. Notepad biasa ya, bukan Notepad++. Oke. Sebelumnya kita akan buat file dulu. Buka di sum-nya, di C, ya kalau saya di C, sum, lalu ada htdoc. Nah, di sini kita bikin folder nih. Ya, bikin folder dulu. New folder. Saya kasih nama WP1 ya. WP1. Silakan namanya bisa bebas ya. Saya namanya WP1. Dan tidak boleh ada spasi untuk pemberian nama folder. Bagusnya itu. Ya, WP1. Oke, seperti ini ya, kosong ya. Sudah, kita buat saja seperti itu. Lalu menggunakan Visual Studio Code itu kita bisa open folder. Nah, kita open folder dulu. Ya, ataupun kalian di Sublime juga bisa open folder ya. Lalu kita cari di C, exam, htdoc, lalu wp1. Seperti ini. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, ini kita close aja ya tampilan welcome pack-nya. Seperti ini. Nah, di Explorer ini, di samping sidebar ini adalah untuk menampilkan folder dan file yang kita punya. Di sini sudah terbuka di foldernya namanya WP1 ya. Nah, ini adalah teks editornya sebelah sini. Lalu di sini ada menu bar ya.
Di sini juga ada fitur-fitur lain. Oke. Kalau untuk membuat file di Visual Studio Code ya, kalian bisa bikin file. Kalau yang pakai text editor lain silahkan bisa new file seperti ini, new file. Tapi kalau kita mau masukinnya dia langsung di dalam folder, kita klik dulu foldernya seperti ini, lalu klik new file nih. Kalau kita cursornya dideketin itu ada new file ya, new file. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih nama contoh, kita sesuai modul ya, contoh 01.php, enter. Nah, dia langsung kebuka nih ya, contoh 01.php. Oke, kita lihat lagi di modul. Nah, kita akan buat struktur HTML seperti ini ya. Oke. Oke, kita mulai. HTML seperti ini, lalu HTML penutup. Nah, ini saya ajarkan cara yang paling dasar ya, jadi ini harus hafal. Lalu ada head, lalu ada head penutup seperti ini. Di dalam head itu ada, kita bisa kasih tag title seperti ini. Title tadi contoh penggunaan HTML ya, misalkan slash title. Sudah ya, tinggal kita kasih body slash body. Nah, ini harus hafal. Ini adalah struktur dasar HTML yang paling dasar ya. Ini kalau kita play ini masih belum keluar apa-apa ya. Kita langsung aja ke sini. Kita kasih halo apa kabar, BR, mudah-mudahan kabarnya baik ya. Jadi di body kita kasih halo apa kabar, lalu BR ya, mudah-mudahan kabarnya baik. Seperti ini. Kita save Ctrl S ya, kalau di Visual Studio Code Ctrl S. Udah simpen ya. Lalu gimana cara membuka file ini? Kalau .php, nah ini ya sudah terbuat nih di folder htdoc wp1. Ini tidak bisa di open file gitu. Open file itu nggak bisa karena dia PHP. Beda kalau HTML. Nanti kita lihat ya HTML. Cara ngebukanya adalah buka browsernya seperti ini. Lalu ketik localhost /wp1, itu nama folder, /contoh 01.php. Nah, ini ya, halo apa kabar ya, mudah-mudahan kabarnya baik ya. Dan pastikan yang pertama adalah examnya dinyalakan dulu nih ya kan, karena kita butuh Apache-nya sebenarnya kalau untuk ekstensi .php. Kalau MySQL nanti sebenarnya untuk database, tapi nyalakan aja nggak apa-apa ya. Apache dan MySQL yang harus dinyalakan di exam. Oke, jadi kita sudah membuat satu halaman ya, namanya contoh 01.php. Nah, ini di title-nya contoh penggunaan HTML gitu ya. Oke, next. Masih sangat mudah ya. Nah, ini tadi ya. Oke. Lalu kita coba kasih dia color. Oke, kita kasih color. Big color. Tadi apa? Light blue. Oh, maaf, ini di dalam body seperti ini. Kita refresh. Nah, ini warnanya berubah jadi biru muda seperti ya, masih gampang. Lalu
kita bisa pakai heading 1, kita coba ya. Heading 1 itu seperti ini. H1 itu judulnya adalah web programming 1 misalkan ya, SH1. Save. Oke, H1 ini besarnya segini. Ini kita belum ada style apapun ya. H1. Heading itu ada heading 1 sampai heading 6. Jadi kita bisa buat seperti ini untuk melihat ukurannya. Sebenarnya ini kita bisa manipulasi ya nanti. Heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Paling banyak heading 6. Save, lalu refresh. Ini ya, kita bisa lihat hasilnya. Ini hanya ukuran ya, ukuran dari heading. Tapi nanti pada saat Anda semuanya bisa membuat web dan dipublikasikan, heading itu berpengaruh untuk search engine atau SEO dari halaman web itu. Ya, contohnya kayak misalkan satu halaman itu harusnya saran dari Google ya, misalkan itu heading satunya jumlahnya hanya 1 dan heading 2 tidak boleh lebih dari 5 atau 10 ya. Sisanya boleh. Jadi heading 1 itu dalam satu halaman harus 1 ya. Itu nanti berpengaruh ke SEO. Tapi ya kalau untuk pengembangan kalian ya boleh-boleh aja kalian pakai heading 1 sebanyak 10 kali dan sebagainya. Nanti kalian akan mengertinya ketika pengalaman itu akan lebih banyak ya. Gak apa-apa, untuk pengembangan, untuk belajar silahkan pakai heading 1 terus, gak apa-apa. Oke, lalu ada BR. BR tadi udah ya. Lalu ada garis nih, garis itu HR ya. HR, terus ada strong, ada P, paragraf ya. Misalkan ini yang halo, kita kasih paragraf seperti ini ya, paragraf. Lalu kita kasih strong yang halo, strong. Seperti ini. Save. Kita coba. Nah, ini HR itu adalah horizontal rule. Lalu strong itu membuat teks menjadi tebal. Paragraf itu ya paragraf ya. Oke. Lalu yang all itu seperti ini. Kita praktekkan. Full. Selalu full penutup dulu. Seperti ini. Lalu all, kita misalnya pakai all ya. Jadi all sama li itu di dalam ul ya. Nah, ingat ya. Misalkan pertemuan 1 kurung all ini ya. Nah, di dalam ul itu bisa banyak all. Jadi nanti list bentuknya. Kita save lalu. Nah, ini seperti ini. Pertemuan 1 ya. Jadi list. Coba kalau li, kita ganti li nya. Jadi kita ada yang all, ada yang li. Coba ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang pakai li itu dia ada bulat. Kalau pakai all itu nggak ada bulatnya. Ini bedanya ya. Oke, ini bedanya. Lalu kalau kita menampilkan image, kalau kita mau menampilkan image, kita bisa pakai image src. Ini untuk di mana lokasinya. Lalu ada alt itu alternatif.
seperti ini, lalu ada tag penutup image img. Nah, src-nya itu adalah path atau folder sampai nama filenya. Nah, kita butuh file di sini. Ya, coba kita cari gambar dulu. Saya tidak punya gambar ya. Oke, misalkan ini ya, sum. Kita taruh di sini. Lalu kita ganti namanya biar gampang ya. Misalkan sum.png ya. Lihat ya, sum.png. Lalu kita tinggal di sini tulis sum.png. Ingat ya, kalau penulisannya seperti ini artinya di dalam folder yang sama filenya. Tapi kalau misalkan filenya ada di luar folder, kita bisa pakai seperti ini, terus nama folder slash ini ya. Jadi dia keluar, terus pindah folder, baru nama file. Tapi karena ini di folder yang sama, seperti ini aja. ALT-nya itu alternatif. Jadi kalau gambarnya tidak muncul, yang dimunculkan adalah nama ALT-nya. Misalkan logo. Save ya. Kita coba ya. Nah, ini ya, muncul. Jadi muncul gambar. Oke, kita sudah belajar seperti itu. Contoh satu ya. Nah, ini kita masuk ke contoh 2. Ini kita save dulu. Save, lalu kita new file. Ya, new file pakai ini, new file. Namanya adalah contoh 02.html ini ya. .html. Jadi tadi PHP, sekarang HTML nih, lihat ya. Jadi pure HTML. Oke. Nah, kita coba. Oke. Tadi yang saya lakukan adalah membuat struktur HTML dasar dengan cepat. Jadi kalau kalian pakai Visual Studio Code, kalian bisa dengan mudah membuat struktur HTML hanya menggunakan tanda seru, lalu tekan tab. Jadilah struktur HTML. Struktur HTML harus diawali dengan doctype. Ini adalah saran dan ini wajib sebenarnya. Doctype-nya HTML. Ya, untuk menandakan bahwa itu tipenya HTML. HTML lang IN ini sebenarnya dia atribut ya. Jadi browser itu akan mendefinisikan bahwa HTML itu berbahasa Inggris. Meta charset UTF-8 itu karakter set yang dipakai adalah jenisnya UTF-8. Nah, ini yang meta name viewport ini adalah untuk responsive ya. With device width initial scale HTML ini untuk responsif. Ya, ini tidak wajib ya, kecuali kalian ini tidak wajib. Tapi kalau wajib sebenarnya kalau untuk pemrograman web yang sekarang itu wajib menggunakan ini karena nanti tampilannya responsif ya. Oke, kita sudah ya membuat ini. Tapi kalau yang tidak muncul ya ketik dia dari awal ya. Ketik aja yang sesuai dengan ini, tidak masalah. Ini kan tidak ada doctype-nya ya, untuk belajar nggak apa-apa ya. Tapi nanti untuk selanjutnya pastikan ada doctype. Kita tulis ini adalah contoh penggunaan formatting tag dalam HTML. Kita kasih background color, lalu text color. Kita coba. Kita kasih bg color. Jadi apa? Press 00. Kita biar sama ya, 00 CCF. 00 CCF. Lalu text color benar nggak? Oh, text saja. Kayaknya nggak jadi ya, text color ya harusnya. Coba ya. Coba colornya saya bedain ya, ini warna hitamnya. Oke, selanjutnya kita pakai
Ini adalah contoh penggunaan tag formatting. Ini adalah contoh penggunaan tag formatting. Lalu ada BR. Masing-masing tag memiliki atribut masing-masing. Masing-masing tag memiliki atribut masing-masing. Kita bisa enter seperti ini. Font color, font color sama dengan res berapa ini 000 ya, sebenarnya bisa 000, 3 atau 6 ya, batasnya 6. Nah, fontnya langsung keluar. Font. Lalu ini juga termasuk data formatting tag. Saya singkat aja lah ya. Ini contoh formatting teks ya. Adalah gitu aja biar nggak kepanjangan. Lalu ada merq, pakainya heading nih. Kita bikin heading dulu, H1 ini, lalu marq width 50% ya kalau misalnya. Coba lihat 50%, backgroundnya 009, bg color 00099. Ini juga salah satu penggunaan contoh tag marq. Oke, ini ya, save contoh 02.html. Lihat di contoh 02.html ini kita bisa open di Chrome ya, browser, karena dia tipenya HTML ya. Atau kita bisa buka di sini 02.html. Lihat hasilnya ya, contoh marq ini bergerak. Marq itu salah satu tag HTML ya, murni HTML, dia bisa menggerakkan teks. Hasilnya seperti itu. Tapi tadi ada yang kemungkinan ini bukan, ini color kan sama seperti ini. Coba kita ubah karena masing-masing punya tag ya. Coba teks. Oh ya benar. Jadi teks itu untuk membuat warna dari teksnya. Kalau di CSS color, tapi di HTML teks bisa ya. Oke, contoh 2 sudah kita buat, hasilnya seperti ini, sama ya. Lalu contoh 3 adalah membuat tabel. Oke, membuat tabel silahkan dipraktekkan ya. Kita save dulu, lalu kita new file, contoh 03.php seperti ini. Tadi sama kita butuh struktur HTML, tab ya. Lalu kita butuh table heading tabel data siswa, heading H1 tabel data siswa. Oke, lalu kita table
Ini ada border 1, background colornya pink. Border sama dengan 1, BG color, bisa pakai petik ya, pink. Seperti ini. Lalu tag penutupnya. Nah, kalau dicontoh itu dia tidak pakai T head dan T body. Nah, biar sesuai standar ya, itu harusnya pakai T head, lalu T head penutup, seperti ini. Lalu di bawahnya ada T body. Seperti ini. Ya. T head itu untuk nama dulu kolomnya. Ini nama, alamat, tempat tanggal lahir, jurusan. Oke. Pakainya TH. Label heading. Name. Jadi kita kopas saja. Ini nama, alamat, tempat tanggal lahir, lalu ada jurusan. Oke. Lalu di bawahnya itu pakai TD ya, TD itu untuk isiannya. Namanya siapa ini? 12/11/001 ya, misalkan 12/11/001, ini NIM ya, TD. Lalu kita kopas, ini bebas aja lah, alamat Jakarta, tempat lahir 20 Mei 2009 ya. Lalu jurusan sistem informasi, ini kebanyakan. Oke, ini dulu ya, satu dulu kita save ya, lalu kita buka lagi. Contoh 03.php. Nah, ini ya jadinya seperti ini, tabel data siswa ya, hasilnya seperti ini. Nah, coba kita tambahin lagi TD nya. Oh maaf, ini kurang ya, kurang TR, table row /tr. Kalau tadi itu hanya bisa diisi satu baris. Seperti ini. Jadi ini satu baris table row. Kalau mau dua baris ya dikopas aja, lalu isinya diganti ya. Nih. Oke, jadi seperti itu ya untuk membuat table. Lalu next kita akan menggunakan cell padding sama cell spacing. Oke, kita tinggal tambahan di table cell spacing, cell spacing sama dengan 3. Coba cell spacing, lihat agak mengembang ya, ada jarak nih antara kolom. Coba kita gedein ya, cell spacing 10. Nah ini ya, dia ada jarak. Lalu kita cell padding, cell padding misalkan 5 aja ya, save. Nah
padding itu dia kolomnya dia membesar, satu kotakan ini dia membesar, tadinya kan enggak ya. Oke, jadi itu untuk cell spacing sama cell padding ya, tinggal diganti-ganti aja angkanya. Lalu kita bisa pakai pulse row sama row span. Oke, kita tambahin dulu datanya ya biar bisa. Misalkan ini NIM ini kita mau merger nih, NIM 1 sama NIM 2. Nah, berarti di 2 ini tidak perlu ada seperti ini, dan ini kita kasih row span sama dengan 2. Save. Lihat ya, baris yang 1 sama 2 dia menyatu ya. Jadi di TR yang kedua tidak perlu ada TD yang NIM karena diambil dari ini atas. Lalu call span nya kita misalkan yang ini kita mau gabung nih, berarti ini tidak perlu, kita tinggal kasih call span 2 ya, dia menyatu ya. Jadi itu untuk row span dan call span. Kalian anggap aja itu Excel lah, bisa di merger. Nah, sekarang silahkan buat seperti ini hasilnya ya, sama seperti ini ya. Lalu gambarnya bebas lah, gambar apa aja di sini. Lalu saya pengen di sini kalian juga menuliskan NIM dan nama. Jadi ada satu baris lagi, NIM, nama, ya, baru nama produk, harga. Gini aja deh, atau kalian tulis penjual, kasih nama kalian dan NIM. Jadi satu baris penjual. Lalu hasilnya ini kalian screenshot di browsernya ya. Jadi di browser ini kalian screenshot satu browser ini, lalu dikirim ke email bersamaan dengan filenya. Jadi filenya adalah berarti contoh 4 dikirim ke email saya. Silahkan dikerjakan, saya tunggu hari ini ya, untuk belajar ya. Jadi kalian langsung praktek, dan di materi pertama ini saya pengen kalian semuanya paham. Itu aja ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kalau ada kesalahan silahkan komentar ya. Nanti saya jawab di komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.